Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in fihi maziyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pamamba'an nafsahu wa amwalahu ilallahi ta'ala awadahullahu azidan fi hadhihi dunya jazaa'an la'iqan bih summa zadahu fil akhirati jannatan na'im wan nadhur ila wajhil karim. Barang siapa yang menjual dirinya, menjual hartanya kepada Allah. Menjual diri kepada Allah artinya beribadah kepada Allah. Menjual harta kepada Allah artinya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan segera di dunia ini dengan pengganti yang layak dengannya. Kemudian Allah tambah dia di akhirat dengan surga naim, dan lagi memandang kepada zat Allah Al-Karim. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa hendak minta kepada Allah melihat Tuhannya. Melihat Tuhan ini bisa, tapi kalau sudah kita berada di surga, karena dunia ini tidak akan bisa demikian. Nah, suatu hari Nabi Musa ini minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengeluarkan cahayanya sebesar ufuk. Maka hancurlah gunung itu, yaitu Gunung Turusin. Apalagi Allah untuk muncul ke alam dunia, hanya cahaya yang muncul saja sudah hancur berantakan gunung itu. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jadi balasan di akhirat, balasan surga itu tidak akan bisa diberikan Allah selama kita masih hidup di dalam dunia. Tapi Allah tetap memberi balasan kepada kita kalau kita mau beramal soleh dengan balasan yang sesuai, yang layak, yang kita butuhkan, yang kita perlukan di alam dunia ini. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, anwa'u jaza'allahu lil amilin al mu'minin al mukhlisina fi hadhihi dunya la'iqam bihim. Macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal, yang beriman, yang mukhlis pada ini dunia, yang layak dengannya. Apa-apa balasan yang diberikan Allah kepada orang yang beramal di dunia ini? Apa rupanya balasan yang layak untuk di dunia ini? Orang yang beramal ini syaratnya, yang pertama beriman, kedua ikhlas. Kalau tidak ada dua ini, balasannya tidak ada, baik dunia ataupun di akhirat. Kita beribadah tapi tidak didasari dengan iman, tidak ada balasan baik dunia apalagi akhirat.
Kita beribadah tapi tidak ikhlas, tidak ada balasan baik dunia apalagi akhirat. Iman dan ikhlas itu kuncinya seluruh amal perbuatan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini tidak ada, amal tidak akan berarti. Para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, macam-macam balasan Allah yang patut diberikan di dalam dunia ini, di antaranya yang pertama al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu adalah balasan yang diberikan Allah di dalam dunia ini kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama rizqun halalun thayyib, rizki yang halal lagi baik. Sebab ada rizki yang halal tapi tidak baik. Contohnya orang bekerja, pekerjaannya halal, misalnya bertani, beternak, berdagang dan lain sebagainya. Tapi dalam melaksanakan pekerjaannya itu mereka meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Salat tidak sempat, beribadah yang lainnya pun tidak sempat karena kesibukan dalam pekerjaannya itu. Nah, rezeki seperti ini halal tapi tidak baik karena mereka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halal tidak baik itu adalah hartanya halal, hartanya baik dari hasil usahanya itu. Tetapi hasil daripada usahanya itu mereka gunakan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga halal tapi tidak baik. Kalau rezeki yang halal yang baik itu didapat dengan tanpa melalaikan perintah Allah dan tanpa menggunakannya di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu rezeki halalan thayyibah, yang halal yang baik. Nah, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang segera dikirim oleh Allah, rezeki yang halal dan baik ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Kemudian yang kedua al-qanaah, lawannya toma. Dia sudah dapat rezeki yang halal dan baik dan dia merasa cukup dengan rezeki itu. Karena orang yang toma itu hidupnya tidak akan baik. Orang yang toma itu hidupnya tidak akan nyaman. Orang yang toma itu hidupnya susah. Hidup ini akan senang. Hidup ini akan bahagia bila ada qanaah di dalam dirinya. Qanaah artinya merasa cukup dengan atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menghendaki yang lain-lain yang bukan miliknya. Kemudian yang ketiga at-taufiqu lit-ta'ah, artinya diberi kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat halawatul ibadah, artinya manisnya ibadah, nikmat dalam beribadah. Dan yang kelima ma'rifatu billah, artinya makrifat dengan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang yang beramal ibadah. Kehidupan yang baik itu mencakup yang pertama rizki yang halal yang baik, dua qanaah, tiga mudah berbuat taat, empat manis dalam dan lezat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan kelima makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.